Aksi buruh di Bekasi dan Kerawang menuntut kenaikan sebesar 15%. Menurut kalian ini layak apa enggak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar warga YouTube, warga TikTok? Kenalin gue Agus Muhammad dan gue termasuk buruh pabrik sedari 2013 ya. Jadi kalau dihitung-hitung gue jadi buruh pabrik udah sekitar hampir 10 tahunan lah ya. Dan itu waktu yang cukup lama. Kita tahu bahwa di bulan November kemarin, teman-teman dari Serikat Buruh atau BKSPI ataupun Partai Buruh itu melakukan aksi di mana mereka menuntut untuk naik gaji UMK di tahun 2024 sebesar 15%. Dalam aksi tersebut banyak pro kontra di antara kita, bahkan nggak sedikit juga dari teman-teman buruh yang kontra terhadap aksi tersebut. Yuk, di video ini gue ingin coba menjabarkan yang sebenarnya biar nggak abu-abu, biar teman-teman yang kontra ini jelas. Dan sekali lagi, gue bukan bagian dari Serikat Buruh dan gue nggak pernah ikut tergabung dalam Serikat Buruh, namun gue tetap buruh dan gue pro terhadap aksi yang kemarin minta naik 15%. Dan di video ini gue coba ingin jabarin kenapa gue pro dan beberapa alasan dari Bapak Said Iqbal selaku Presiden Serikat Buruh atau Partai Buruh. Sebelum kita bahas terlalu jauh tentang naik gaji 15% segala macam, mungkin ada baiknya kita bahas dulu, kita kasih penjelasan dulu tentang apa arti buruh itu sendiri ya. Oke, kalau dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian buruh ini adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah. Di sini jelas banget dengan mendapat upah. Jadi dengan artian supervisor, termasuk HR, bahkan manajer adalah termasuk buruh. Jadi nggak cuma operator produksi yang disebut dengan buruh. Karena di situ disebutkan dengan mendapat upah, bekerja untuk orang lain, baik perusahaan atau apapun, dengan mendapat upah. Jadi ya termasuk bos-bos kita, supervisor dan segala macam itu termasuk dengan bagian daripada buruh. Oke? Sampai sini clear ya. Jadi buat teman-teman jangan bilang gue bukan buruh segala macam. Sama-sama. Selagi kalian masih digaji orang lain, baik itu dimanapun dan apapun jabatannya, itu kalian tetap dinamakan buruh. Clear ya? So, di slide ini kita coba ingin bahas tentang alasan kenapa harus naik 15% dan berikut penjelasan menurut Bapak Said Iqbal, bukan menurut gue pribadi ya, karena gue bukan bagian dari Serikat Buruh, namun balik lagi gue pro sama aksi mereka. Oke? Jadi guys, menurut Bapak Said Iqbal, secara global Indonesia itu termasuk dengan negara dengan penghasilan menengah ke atas, oke? Atau upper middle income country. Dengan penghasilan seharusnya dengan negara seperti ini itu berpenghasilan setiap kepala keluarga atau setiap orang itu berpenghasilan minimal ya 4.500 US dollar atau setara dengan 5,6 juta jika dikalikan dengan 15.000. So mari kita lihat sekarang UMK kita berapa, apalagi dengan proses pemanggangan yang sekarang udah berjalan sekian lama, hampir 1 tahun mungkin ya setelah Omnibus Law diketok palu, apa kita sudah layak disebut dengan negara dengan penghasilan menengah ke atas? Yuk kita interaksi bareng-bareng. Yang kedua, alasan kenapa Serikat Buruh atau KSPI juga menginginkan kenaikan 15%, yaitu berlandasan juga dengan kenaikan PNS yang 8%, baik itu TNI Polri, dan juga kenaikan gaji pensiunan yang 12% guys. Hal ini tentu menimbulkan sesuatu kecemburuan. Oke, dalam hal ini Serikat Buruh atau KSPI pun setuju, tidak ada masalah dengan kenaikan mereka. Namun, alangkah baiknya kita sebagai yang memberi pajak itu harus lebih gede dari situ. Oke ya, jelas. Karena mereka kan dibayar dari pajak, sedangkan pajak itu kita yang bayar. Jadi Serikat Buruh minta ya kita harus lebih tinggi dari mereka. Atau PNS juga naik 8% dan pensiunan naik 12%. Masa kita nggak bisa sampai situ? Ya. Dari sini saja sudah jelas bahwasannya seharusnya yang memberi pajak harus naik lebih besar daripada yang berpenghasilan dari pajak, yaitu teman-teman PNS maupun pensiunan. Dalam hal ini Serikat Buruh atau KSPI pun bukan nggak suka dalam gaji mereka naik. Cuman kita menuntut keadilan nih. Masa iya sih kita yang memberikan pajak, kita yang bayar pajak, kita malah naiknya lebih kecil daripada yang menerima pajak sendiri, daripada yang digaji dari pajak, maksudnya gitu ya. Jadi teman-teman Serikat Buruh, landasan naik 15% itu dari sini. Pertama dari negara berpenghasilan atau income country, middle up income country, dan yang kedua yaitu kenaikan gaji PNS dan pensiunan yang 12% ya, di mana tadi PNS naik 8% dan pensiunan naik 12%. Jadi
teman-teman serikat buruh maupun KSPI minta ya kita naik 15% loh di tahun 2024, dan itu ada dasarnya, kita nggak asal minta segala macam. Oke. Alasan ketiga yaitu kenapa mereka minta naik 15%. Jadi menurut survei Litbang mereka, survei Litbang Partai Buruh dan KSPI menemukan bahwa angka hidup layak di tahun 2024 itu ya harus naik 15% gitu loh. Mengingat bahwasanya banyak harga-harga yang naik dan segala macam. Jadi mereka tuh ada dasar gitu, nggak sepihak atau gimana ya kan. Jadi ya seperti itu kurang lebih yang dikatakan oleh Bapak Said Iqbal sendiri, guys. Jadi kalau kata gue masih relevan sih, masih masuk akal, kecuali minta naiknya 50% itu baru mau wajar. Oke. Lagi nyambung dengan tadi tuh, nyambung banget dengan kenaikan gaji pensiunan yang 12%. Jadi lagi-lagi dilibatkan ke situ. Masa iya yang pensiunan naik 12% bisa, kita yang memberi pajak, kita yang masih aktif bekerja dan dipotong pajak nggak bisa sih naik 15%. Toh kalau kita gaji naik juga pajak naik juga sebenarnya kan. Tapi entah mengapa seakan-akan ya bagaimana gitu kan. Dan alasannya keempat menurut Pak Said Iqbal yaitu terkait dengan inflasi harga pangan yang naik terus nih guys. Apalagi sekarang per hari ini tuh beras naik sekitar 40% dari awal bulan Januari 2023 sampai sekarang tuh naiknya 40%. Belum lagi kebutuhan atau bahan-bahan makanan yang naiknya juga sekitar 15%. Dan hal ini Bapak Said Iqbal berkata bahwa ini halnya atau ini bahwasanya berdasarkan Badan Pusat Statistik yang dirilis setiap bulan nih dari teman-teman atau bapak ibu dari BPS, ya, Badan Pusat Statistik. Jadi ini nggak asal statement aja, jadi memang ada datanya. So buat teman-teman yang mungkin yang kontra dengan hal ini, kenapa itu kan? Karena kan semuanya diajukan atau dituntutkan, menuntut sesuai dengan data, nggak asal nuntut. Apalagi dengan kita ya, kita tahu sendiri kan kondisi kita seperti apa sekarang ya kan. Kita tadi udah melihat atau kita sudah menyimak 4 alasan kenapa harus naik 15%. Sekarang di video kali ini lagi gue ingin bahas terkait dengan aksi yang di Bekasi kemarin yang mungkin ramai juga pro kontra, apalagi di TikTok dan di sosial media lainnya, bahwasanya gak bersyukur segala macam, dan ya mungkin banyak omongan-omongan yang aneh, yang nyeleneh, yang banyak gue baca. Dan di video ini gue coba untuk ngomong nih. Dan gue di posisi bukan dari serikat buruh, gue bukan dari partai buruh, dan gue real, gue hanya seorang buruh dan gak pernah terikat dalam serikat buruh. Namun dalam hal ini gue termasuk setuju dengan apa yang dilakukan oleh serikat buruh, baik SPI ataupun FSPM atau yang lainnya. Kenapa? Karena yang pertama mereka menuntut hak mereka, guys. Mereka menuntut hak mereka, dan yang kedua ini negara demokrasi. Kenapa lu harus protes terhadap aksi demonstrasi yang memang dibolehkan di negara ini? Ini negara demokrasi, ini bukan Korea Utara atau mungkin Arab Saudi yang bukan demokrasi ya kan. Jadi kalau mereka demo segala macam, gua rasa wajar. Toh mereka juga demo ada izinnya, nggak asal demo-demo aja. Jadi kayak kalau emang jalannya macet ya lu wajar aja, karena emang di jumlah semua buruh di Bekasi pun udah gede banget, udah banyak banget. Apalagi ya seperti itu ya kan. Berikutnya yang paling aneh adalah teman-teman buruh sendiri atau pekerja pabrik sendiri yang kontra dengan aksi mereka. Padahal kalau secara otak aja, kita bicara pakai otak aja deh. Kalau kita bicara otak aja, kita naik 15%, toh mereka juga ikut naik. Mungkin gak sih kalau kita naik 15% dan mereka gak ikut naik? Mustahil kan, semuanya naik. Gaji teman-teman di Alfa, di Indo juga naik, karena ini menyangkutnya UMK guys, gak cuma di pabrik doang. Jadi kalau menurut gue, kalau ada teman-teman yang mungkin level SMK dan sama-sama operator mungkin, dan mereka kontra banyak nginjek terkait aksi buruh yang kemarin menuntut 15%, ya itu sama aja lu ngeludah di sumur yang dimana lu minum air itu. Hak lu tuh lagi diajuin gitu loh, kesejahteraan lu tuh lagi di blow up gitu loh. Hak-hak kalian, kesejahteraan kalian tuh lagi diminta sama mereka. Kalau lo nggak bisa ikut ya udah lu diem aja, nggak usah banyak ngomong. Apalagi mereka itu menyuarakan hak-hak lu dan kesejahteraan lu. Jadi ya kalau kata gue aneh banget. Bukan cuma yang di mana lah, bahkan teman-teman pribadi gue pun, teman-teman dekat gue banyak yang kontra terhadap aksi itu. Alasannya macet dan segala macam. Itu sangat aneh dan gak relevan. Oke, kita bicara tentang logika aja dong, saya jauh-jauh. Seandainya naik 15% nih deal, ya kan lu juga ikut ngerasain, ya kan? Nggak cuma di pabrik, baik itu satpam, security, yang di karyawan kasir, segala macam, termasuk SPG dan SPB pun naik. Karena kita ngomongnya UMK guys, kita ngomongnya menyeluruh, kita ngomongnya general. Jadi ya
ya kita saling ngertiin, kita saling dukung. Kalau lu nggak bisa ikut, dukung aja udah. Apa susahnya sih? Kalaupun lu nggak bisa dukung, udah diam, nggak usah banyak ngomong. Mereka tuh lagi berjuang, lagi memperjuangkan untuk kita semua, yaitu ya kalangan-kalangan kita. Oke? Dan berikutnya mungkin buat teman-teman yang bukan di pabrik atau bukan buruh, mungkin lebih spesifik ke pedagang. Dan ini juga ya sebelumnya mungkin mohon maaf atas kejadian kemarin, tapi ya kalau kata gue, seandainya ini deal, itu juga berpengaruh pada kalian. Kenapa gue bilang gitu? Karena ketika buruh itu gajinya naik, otomatis daya beli kita juga akan naik. Otomatis mereka akan beli lebih banyak ke kalian. Imbasnya ya ke para pedagang juga. Kenapa ya? Karena ini rantai makanan, ini rantai ekonomi, men. Semuanya akan bertransaksi gitu loh. Nggak mungkin kan buruh nggak beli ke siapa-siapa. Nggak mungkin kan mereka menyimpan uangnya, kan nggak mungkin. Mereka butuh makan, mereka butuh nasi, mereka butuh bahan makanan. Otomatis mereka bayar. Anak-anak mereka juga sekolah, di sekolah ada yang jualan. Dan semuanya berimbas, termasuk ke teman-teman yang mungkin supir taksi online, paket segala macam akan berimbas. Kalau gaji buruh naik, otomatis daya beli mereka naik juga. Mereka akan banyak beli online segala macam. Otomatis diuntungkan siapa? Ya termasuk kurir-kurir juga. Oke, mereka akan traveling, mungkin menggunakan ojek online segala macam. Yang diuntungkan siapa? Ya mitra-mitra ojek online. Jadi sebuah rantai ekonomi itu akan terus berkesinambungan. Apalagi jika salah satu di antara itu ada yang dinaikkan, yaitu ya gaji buruh sendiri. Jadi gue rasa ya apa susahnya kita saling support, ya kan? Coba kita berpikir secara general gitu loh, jangan secara emosi atau secara menghakimi yang nggak bener atau secara sepihak. Itu kurang apa ya, kurang berperikemanusiaan mungkin kalau kata gue ya. Karena mereka udah berjuang, mereka berjuang untuk keluarga mereka juga. Oke, mungkin dengan gaji sekian untuk teman-temannya masih berjaka mungkin cukup guys, tapi untuk teman-teman atau bapak-bapak yang sudah punya anak, sudah punya istri, bahkan anaknya sekolah, ada biaya lebih guys. Apa salahnya mereka menuntut naik, mereka meminta naik ya untuk keluarga mereka sendiri. Lu kenapa banyak omong? Dia lagi tuntut hak untuk keluarga mereka sendiri, kenapa lu yang banyak ya begitu? Susahnya apa? Ini negara demokrasi dan mereka menuntut dengan cara yang benar, tidak melanggar hukum. Jadi kalau kata gue, kalau lu komentar yang nggak enak dibaca, ini aneh kata gue. Mereka sedang berjuang untuk keluarga mereka, dan kalaupun itu juga imbasnya buat kita juga, ya seharusnya kita mendukung mereka, ya kan? Dan pada akhirnya memang sebenarnya tuh hasil kurang memuaskan, karena emang yang gue baca dari pihak Bupati Bekasi itu menyetujui naik sekitar 12%, dan dari Bupati Karawang sendiri naik 13% lebih kalau nggak salah ya. Namun memang sayangnya dari PJ PPLT Gubernur Jawa Barat hanya sekitar 3,9%. Itu sangat disayangkan. 3,9 itu untuk di daerah Bekasi, dan di Karawang itu kurang dari 2% untuk kenaikannya. Jadi ya ini memang sangat disayangkan. Maka dari itu mungkin yang gue tahu nyampe sekarang teman-teman dari serikat buruh masih menuntut keadilan tersebut dan masih meminta naik. Entah apa yang akan dilakukan lagi kurang tahu, kurang baca juga. Sebenarnya gue tahu sampai situ ya. Tapi ya balik lagi, gue bukan bagian dari serikat buruh, gue bukan bagian dari partai buruh. Gue hanya buruh yang memang pro setuju dengan aksi mereka. Oke? Jadi jangan disalahpahamkan. Dan sekali lagi, definisi buruh itu orang yang bekerja kepada perusahaan atau apapun untuk mendapatkan imbalan atau gaji, itu buruh. Jadi selama kita masih digaji, itu buruh. Baik itu supervisor, manajer, HRD, itu termasuk buruh. So, apa salahnya kita saling berbahu-membahu, saling berjabat tangan untuk kesejahteraan kita bersama. Bagus Muhammad, mohon maaf jika ada salah kata dan mungkin salah data. Silakan, gue siap menerima feedback yang ada. Silakan komentar aja. Mari kita diskusi dengan akal sehat agar semuanya untuk kebaikan kita bersama. Jadi gue itu aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.